menuju ke Pak Wiratno, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pak Wiratno, pertanyaan saya masih seperti yang tadi. Kalau seandainya memang nanti pembangunan kita tidak bisa bayangkan mungkin masif akan dilakukan, lalu kemudian jangankan kita bicara soal hampir 3.000 buaya, 3.000 komodo. Katakanlah 5 komodo kemudian yang muncul kan bisa membuat buyar, bisa membahayakan baik bagi komodo maupun bagi manusia di sana. Bagaimana kemudian bisa dibayangkan seperti itu, Pak, ketika proses pembangunan? Iya, kami jelaskan bahwa di Rinca itu lembah untuk komodo itu ada 500 hektar. Di wilayah yang sudah terbangun sarana prasarana yang lama itu kira-kira 1 hektar. Ya Mas ya. Di situ ada kira-kira 15 ekor komodo aktif yang sering dilihat turis. 15 ekor. Ya. Dan memang di zona pemanfaatan ini komodo kan binatang yang dia sangat peka terhadap bau. Kalau dulu ada restoran di situ, ada dapur untuk para pekerja dan ranger kita, pasti dia datang di situ. Oke. Ya. Sarpras ini sebetulnya menyatukan dari sarana prasarana yang terpencar-pencar itu menjadi satu sistem yang terpadu. Dan pengunjung tidak boleh berinteraksi langsung dengan komodo seperti yang terjadi saat ini dan sangat membahayakan. Itu yang dituju nanti, Pak, ya, meskipun proses pembangunannya masih PR ini. Bagaimana? Itu yang dituju nanti agar komodonya lebih sehat secara psikis dan juga secara fisik begitu. Betul, dan oleh karena itu harus sangat hati-hati di dalam proses pembangunan, ya, karena itu akan terjadi yang viral seperti itu. Saya bertanggung jawab terhadap keselamatan 1 ekor komodo pun di Rinca. Makanya saya akan berkunjung dengan PUPR, dengan wakil dari Dirjen Cipta Karya untuk memastikan bahwa protokol keselamatan pekerja dan komodo sama-sama pentingnya. Jadi ini yang masih pertanyaan kemarin, Pak, kenapa kemudian bisa komodo keluar padahal sudah ada naturalis, katakanlah pawang yang kemudian menjaga. Seharusnya nggak keluar itu, Pak. Iya, dan oleh karena itu kita koreksi agar tidak terjadi seperti itu lagi. Ya, jalur-jalurnya kita amankan, dan sementara kita tutup agar bukannya mau ditutup-tutupi, tetapi agar kita bisa konsentrasi naturalis guide itu menjaga komodonya. Ini penjelasan lengkap. Tapi saya ingin bertanya, Pak, soal pembangunan, Bapak akan berkunjung sana untuk menginvestigasi. Lalu kemudian soal setelah nanti jadi, apa yang kemudian Bapak bisa sampaikan? Apakah komodo ini akan lebih sehat secara psikis dan fisik? Iya, secara psikis dia tidak akan bersentuhan dengan manusia. Dulu pengunjung bahkan harus membeli kambing untuk mengundang komodo. Sekarang sebetulnya komodo di wilayah itu memang lebih familiar dengan manusia selama ini, berpuluh-puluh tahun ini, ya, termasuk di Rinca, ya, di Loh Buaya itu. Oleh karena itu kita coba untuk kita menjauh dari komodo, tetapi kita masih bisa melihat mereka dari jauh. Secara psikis dan secara fisik itu lebih sehat. Ya, kita juga ingin menjamin bahwa pakan komodo juga cukup. Pakan komodo cukup dari pihak pemerintah setempat dan juga pemerintah pusat. Bukan, dari rusa tidak boleh diburu. Ya, binatang-binatang itu banyak menjadi, kerbau pun menjadi mangsa komodo. Oh, dia akan mempertahankan demografi dari ekosistemnya di sana dengan alamiah. Pasti, karena visitor sekarang nggak bisa lagi jalan di atas tanah, nanti akan berjalan di boardwalk, ya. Kira-kira tingginya 2 meter dari kayu dan lebarnya kira-kira 4 meter. Oke, baik. Itu yang memastikan bahwa pengunjung tidak lagi bersentuhan dengan komodo. Baik, saya ke Bung Ulang. Bung Ulang tadi sudah jelaskan secara lengkap dari Pak Wiratno, Dirjen KLHK. Komentar Anda? Ya, pertama bahwa sudah dikonfirmasi memang dibangun di atas habitat asli komodo, ya. Dan itu menurut kami saya pernah ke sana, ke Pulau Komodo dan Pulau Padar, dan saya kira tidak beda jauh model perlakuan di sana. Gitu. Satu tadi soal perlakuan, misalnya tadi mengatakan soal keselamatan pengunjung. Tidak ada argumentasi dari pemerintah untuk mengatakan bahwa selama ini pengunjung banyak mati di sana, bahwa pengunjung banyak terancam di sana, agar bisa dijadikan legitimasi bahwa proyek ini kemudian prasarana ini untuk menjauhkan manusia dari komodo itu menjadi
faktanya kan tidak terdengar sampai saat ini gitu. Oh, pengunjung sama sekali tidak terancam di sana? Iya, maksudnya artinya tidak, kita ke sana ditemani ranger dan kita bisa apa dengan komodo selama ini biasa saja ditemani ranger dan aman begitu ya? Aman begitu. Dan kita mematuhi Oke, baik. Kalau soal tadi misalnya setelah kemudian ada pemisahan nanti jalur manusia dengan jalur komodo kemudian tidak berinteraksi langsung tapi manusia tetap bisa melihat, kemudian bisa menikmati komodo, bukankah itu hal yang lebih positif? Saya tidak melihat itu, Mas. Saya tidak melihat gambaran kecil itu, tapi saya harus melihat gambaran besarnya. Kan kawasan strategis pariwisata nasional Labuan Bajo itu kan menitik beratkan pada wisata di Komodo gitu. Ada Pulau Komodo, Pulau Padar, dan Pulau Rinca. Dan dalam skema yang kita baca di literatur pemerintah, itu kan Pulau Rinca akan menjadi kawasan wisata massal. Pulau Padar dan Pulau Komodo menjadi wisata premium. Artinya dalam gambaran besar itu bahwa tentu saja kita menangkap ada kecenderungan bahwa ini lebih banyak urusan bisnis dibanding urusan. Baik, itu di latar belakang. Saya ingin bicara langsung karena waktu singkat saja. Apa yang paling Anda khawatirkan dengan pembangunan ini nantinya setelah jadi? Pengulang. Yang saya paling khawatirkan bahwa kita ngomongin konservasi tapi kita nggak punya ahlinya. Saya kasih contoh misalnya. Dalam konteks Jurassic Park, ya, ketika kampanye Jurassic Park, bahkan tidak ada keterangan ilmiah dari pemerintah lewat ahli, misalnya ahli paleontologi. Apa hubungan dinosaurus dengan komodo misalnya? Sampai pakai citra Jurassic gitu ya, pakai citra dinosaurus gitu. Kan seharusnya ada keterangan ilmiah yang disampaikan dulu ke publik sehingga kita bisa tahu bahwa kata Jurassic itu yang paling Anda khawatirkan. Yang paling Anda khawatirkan apa yang akan terjadi di bayangan Anda ke depan? Yang paling saya khawatirkan adalah komodo akan terancam wilayahnya. Penelitian terbaru dari Australia, ya jelas ya, 2050 komodo itu terancam. Punah. Dan oleh riset itu mengatakan bahwa justru Pulau Rinca dan Pulau Komodo itu menjadi tempat yang paling aman. Oke. Jadi kalau udah aman, jangan diapa-apain lah, kurang lebih begitu ya? Iya. Oke, karena tadi. Baik. Ini waktu sudah singkat, sudah habis, tapi saya harus bertanya juga supaya adil ke Pak Wiratno. Pak Wiratno, disebutkan tadi studi disebutkan Australia bahwa komodo itu paling aman di Pulau Rinca dan Pulau Padar. Ada juga Pulau Komodo, 3 pulau di sana di NTT. Baik. Kalau seandainya dikutak-katik malah nanti kemudian menjadi hal yang lebih buruk, bagaimana kemudian Anda menjawab ini? Terakhir, Pak Wiratno. Iya, kalau 15 ekor bisa kita handle selama proses pembangunan, di Rinca itu ada 1.300 ekor di puluhan lembah di Komodo. Yang di Pulau Rinca, puluhan lembah. Jadi ini hanya salah satu lembah. Ya, dan itu kita harus memastikan bahwa tidak ada komodo yang meninggal. Populasi komodo 2018 2.897, 2019 3.022. Bertambah populasinya Mas 125 ekor. Ini data lapangan. Ya, jadi kita harus memastikan dan kita harus bekerja keras untuk memastikan bahwa pakan komodonya tidak bermasalah seperti di Komodo bagian barat. Dan populasi ini nanti akan dipertahankan, bahkan mungkin meningkat setelah ada proyek nanti, Pak? Jaminan dari pemerintah populasinya akan dipertahankan, bahkan mungkin cenderung meningkat setelah ada proyek nanti selesai. Dari data 2018 dibanding 2019 meningkat 125 ekor. Problemnya memang kadang-kadang komodo ini kanibal, dia memakan bangsanya sendiri. Kalau tidak ada makanan yang cukup bagi dia. Jadi kita mempunyai monitoring 15 tahun, data monitoring 15 tahun. Itu kita pastikan harus meningkat. Semoga asumsi dari Australia tidak benar. Anda menyatakan tidak benar. Baik, nanti kita akan lanjutkan di lain kesempatan karena terus ini kemudian akan menjadi pro kontra yang kemudian harus didudukan di tengah masyarakat terkait dengan sosialisasi komunikasi. Terima kasih Pak Wiratno, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK. Juga ada Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Walhi NTT, Umbu Wulang Tanamah. Terima kasih Bapak-Bapak telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam. Saudara, ini adalah akhir dari Sapa Indonesia Malam. Saya Aiman Wicaksono undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan salam sehat selalu. Taat protokol kesehatan dimanapun Anda berada, terlebih ketika Anda melakukan liburan panjang. Salam.